Oke, yang berikutnya kita akan membahas mengenai cross cultural competence skills. Jadi di sini ada gambar sebuah piramida yang terdiri dari empat segitiga. Ada knowledge, attitude, ada cross cultural competence, yang atas sendiri ada skills. Kita akan membahas yang knowledge dulu. Knowledge sendiri ini artinya adalah pengetahuan, yaitu ada kesadaran budaya atau cultural awareness. Terus ada perspective taking, yaitu pengambilan perspektif seseorang. Lalu yang ketiga ada integration atau integrasi, atau juga bisa big picture. Lalu ada sense making, jadi masuk akal. Jadi pengetahuan yang kita punya itu tentunya harus masuk akal dan bisa terjamin pengetahuan kita. Lalu yang berikutnya yang warna merah ada attitude. Di situ ada willingness to react, interact maksudnya. Willingness to interact yaitu kesediaan kita untuk berinteraksi terhadap orang lain. Yang kedua ada empati. Yang ketiga ada emotional self regulation atau regulasi diri mengenai emosional. Lalu yang berikutnya ada resilience atau ketahanan. Lalu yang berikutnya ada toleransi terhadap ketidakpastian. Lalu yang terakhir ada openness, yaitu keterbukaan kita. Lalu dari kedua ini kita bisa membentuk cross cultural competence. Jadi tanpa adanya knowledge dan attitude ini kita tidak akan bisa mencapai skills yang perfect atau yang bisa dikatakan sebagai sebuah skill tanpa adanya knowledge dan attitude itu tersendiri. Lalu skills itu sendiri yaitu ada self monitoring atau pemantauan diri. Yang kedua ada relationship building atau membangun hubungan. Yang ketiga ada rapport building atau membangun hubungan baik. Lalu yang keempat ada persuasion atau persuasif atau persuasi atau suatu bujukan yang bisa menimbulkan kepercayaan. Jadi skill persuasif itu seorang manajer harus memiliki skill persuasif karena harus bisa mengikuti cara berpikir dari manajer itu sendiri. Jadi kalau nggak bisa satu pikiran atau seorang manajer ini tidak bisa membawa karyawan yang dibawahnya untuk mengikuti cara kerjanya dia, nggak akan bisa terjadi sebuah tim yang baik. Yang berikutnya ada communication skill atau skill dalam komunikasi. Tentu kita tahu skill dalam komunikasi sangat penting bagi seorang manajer atau sebenarnya dimanapun kita bekerja, skill komunikasi itu yang paling penting. Entah mau di kantor, entah kalau misal kalian punya bakat di bidang tertentu, kalau kalian nggak bisa memiliki skill komunikasi yang baik, bagaimana cara kalian tuh bisa mengembangkan apa yang kalian punya? Oke, di sini juga kita tentang perspektif. Kita juga pernah bahas yang kemarin tentang kita melihat video motivasi. Di situ kita sempat bicara mengenai perspektif tentang masalah odading itu. Tadi kan ada kita kan bahas beberapa ada perspektif yang kalau nggak salah Rismonda juga pernah sempat bahas dan juga Syauki juga sempat bahas. Nah, perspektif. Jadi point of view, sudut pandang. Nanti aku bakal kirim kalian sebuah foto atau kalau aku bisa pasang di sini, aku pasang di sini. Jadi jangan merasa kalian benar karena kalian melihat dari pandang sisi perspektif kalian sendiri. Nah, siapa tahu kalau kalian juga berpikir ke perspektif orang lain, siapa tahu itu juga merupakan hal yang benar juga. Jadi jangan pernah berpikir bahwa perspektif kalian lah yang paling benar. Jadi di sini adanya keterbukaan dan bisa menerima pemikiran orang lain itu merupakan yang terpenting. So pola pikir yang berkembang itu merupakan pola pikir yang baik, yang dimana bisa menerima perubahan, dimana bisa keterbukaan terhadap lingkungan baru dan dapat terus mengembangkan apa yang menjadi kekurangan dia. Baik, itu materi yang ke-11 ini yang bisa aku sampaikan ke kalian mengenai mindset change. Semoga kalian bisa mengambil apa yang baik dari materi ini dan bisa kalian lakuin atau kalian praktekkan di kehidupan kalian yang kedepannya. Semoga kalian juga memiliki mindset yang berkembang, yang dimana memiliki bisa dapat menerima perbedaan, dapat menerima perubahan, dan juga dapat menerima kritikan. Bentar lagi kita akan memasuki masa-masa PGT, seleksi maupun naik puncak. Dengan rekor itu juga ada verifikasi atau pembuatan proposal dan juga
puncak rekor. Jadi semangat buat kalian, nikmati prosesnya. Kita di sini sama-sama menjalani proses itu, seangkatan kalian dan juga kita juga. Jadi tetap semangat, saling dukung satu sama lain dan saling bantu kalau ada yang kesusahan dalam pembuatan atau selama proses PGT dan masa proses rekor. Jadi semoga kalian tetap semangat, sehat selalu. See you di pertemuan berikutnya.